Shalom, kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita Roh Kudus melimpah atas saudara-saudara semua. Mari kita siapkan hati untuk menyambut pemberitaan firman sebagai landasan kita berdoa bersama malam hari ini dalam ibadah doa malam. Sekalipun kita lakukan di rumah kita masing-masing. Mari saudara, kita sehati berdoa. Terima kasih Bapa di surga, bahwa dalam rancangan-Mu sampai hari ini kami masih belum dapat bersama-sama beribadah di dalam tempat-Mu yang kudus. Dan juga seperti pada hari Rabu di rumah-rumah secara bergilir atau bersama di gereja, kami sehati memuji dan sepakat berdoa. Namun saat ini kami masih di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, bersama dengan keluarga, kami hendak masuk dalam ibadah doa. Tempat kami berbeda, bahkan mungkin berjauhan, tetapi ikatan damai sejahtera oleh Roh Kudus menolong kami untuk satu hati, sepakat berdoa dalam ibadah malam ini. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, agar pemberitaan firman Allah ini menjadi berkat bagi kami, menerangi langkah kami, menerangi hati kami, agar ketika kami berdoa, kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa, kami sambut firman Allah yang kudus, yang hidup, dan yang berkuasa. Amin. Saudara-saudara, sebagai landasan permohonan doa kita malam ini, mari bersama kita merenungkan firman Allah yang saya beri judul pengampunan mendahului pemulihan. Artinya, tidak mungkin seseorang mengalami pemulihan atau dipulihkan, baik secara jasmani maupun lebih-lebih secara rohani, jikalau tidak lebih dahulu beroleh pengampunan dari Allah, dan karenanya dengan tulus, dengan ikhlas melepaskan pengampunan kepada orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca kitab Ayub pada pasal 42. Saya membaca pada ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya, lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 kambing domba dan 6.000 onta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Dan tentu juga Tuhan memulihkan Ayub dengan memberikan anak-anak, 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan yang lebih baik daripada anak-anaknya yang dahulu. Ini sebuah pengalaman yang luar biasa. Jikalau kita mencoba melihat ke belakang dalam kehidupan Ayub, bahwa sekurangnya dalam kitab Ayub ditulis dalam 40 pasal atau 39 pasal penderitaan Ayub yang sangat luar biasa. Diawali dengan seluruh harta dan ternaknya ludes. Dan kemudian anak-anaknya laki-laki perempuan
mati di satu tempat pada hari yang sama. Dan kemudian Ayub mengalami sakit di seantero tubuhnya, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dan penderitaan itu seolah belum cukup. Istrinya bukannya menghibur, menopang, menolong, tetapi justru membuat Ayub semakin stres. Karena istrinya berkata, "Sudahlah, kutukilah Allah, lalu kamu mati saja." Seandainya sahabat-sahabatnya datang menghibur, mungkin masih sedikit membesarkan hati, tetapi ternyata 3 orang sahabatnya yang paling karib, justru mereka menyampaikan kata-kata, merasui pikiran dan hati Ayub dengan pemahaman yang salah tentang keyakinan iman terhadap Tuhan secara mendasar. Ini sungguh sangat berat bagi Ayub. Tetapi saudara, seperti sekalipun mendung itu begitu gelap, pada saatnya akan berlalu dan terbit matahari yang terang. Demikian pula kehidupan Ayub. Dan yakinilah, itu juga terjadi untuk kehidupan saudara masing-masing, ataupun secara umum yang sekarang ini seolah diporak-porandakan oleh pandemi COVID-19 ini. Kapan berakhir? Tak seorang pun tahu. Tetapi kita harus yakin Allah yang Maha Besar itu pada waktunya yang indah akan bertindak, mengakhiri semua kesukaran, kesulitan, kepahitan, penderitaan, dan memulihkan saudara dan saya, memulihkan bangsa Indonesia seperti Tuhan memulihkan Ayub. Saudara, kembali pada pasal 42 ayat 12 tadi, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya setelah melewati masa sukar yang tertulis dalam pasal 1 sampai 39 kitab Ayub tersebut, dengan berkat yang luar biasa. Coba saudara bandingkan dengan pasal 1 ayat 3 kitab Ayub. Ia, yaitu Ayub, memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu, yaitu Ayub, adalah yang terkaya dari semua orang. Luar biasa. Tetapi setelah melewati masa sukar yang sangat berat tersebut, pada saat yang sangat indah, Tuhan memulihkan Ayub 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Tentu saudara, ini juga dambaan harapan, bahkan mungkin impian tiap orang. Ketika berada dalam masa yang sukar, begitu berat, menekan, menghimpit, tentu kita semua mohon, Tuhan, pulihkanlah kami. Seperti sekarang seluruh warga Indonesia, masing-masing dengan keyakinan imannya, dan kita orang-orang percaya selalu berdoa, Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkanlah keluargaku, pulihkanlah usaha pekerjaanku, pulihkanlah juga ibadah-ibadah kami. Saudara, yakinilah, Tuhan yang telah bertindak memulihkan Ayub adalah Tuhan yang sama
yang kita sembah, kita percaya sekarang ini. Ia sanggup memulihkan Ayub. Ia juga sanggup memulihkan saudara dan saya sekarang ini. Tapi tentu ini inti yang kita pelajari. Kita pun juga harus berani melangkah seperti Ayub. Saudara, dalam kitab Ayub pasal 40 dan terjemahan bahasa Indonesia disebut Allah Tuhan menantang Ayub. Dengan menjelaskan bahwa dugaan-dugaan selama ini tentang Tuhan Allah yang dianggap tidak setia, yang tidak berpegang kepada firman-Nya itu salah. Allah adalah Allah yang tidak berubah tidak hanya keberadaannya, eksistensinya, ia tidak berubah kuasanya, ia juga tidak berubah kasih-Nya. Ayub melalui percakapan dengan Tuhan ini, ia dipulihkan hatinya, ditata ulang bangunan atau struktur keyakinan imannya tentang Tuhan. Dan memang saudara, acap kali kesulitan, kesukaran diizinkan Tuhan kita alami, justru mendatangkan kebaikan kita. Melalui pengalaman yang sukar, yang pahit, melalui kegagalan-kegagalan, kita semakin sadar. Kita perlu kembali menata ulang cara kita berpikir, bangunan pemahaman kita, keyakinan kita tentang siapa Tuhan Allah yang kita sembah. Ayub alami itu. Dan setelah percakapan yang panjang tersebut, lalu pada pasal 42, pada mulai ayat yang pertama, maka Ayub mulai menyadari keadaannya. Ia menjawab Tuhan. Perhatikan pasal 39 akhir atau pasal 40 awal, Tuhan mengawali bercakap-cakap dengan Ayub. Dan kemudian pasal 42, Ayub kemudian menjawab Tuhan. Inilah hakikat doa. Doa memang hak istimewa untuk orang percaya meminta apapun dalam nama Yesus. Doa memang hak istimewa orang percaya untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah supaya mendapatkan pertolongan pada waktunya. Tetapi lebih dari itu, doa adalah sebuah komunikasi. Doa adalah sebuah tindakan iman kita membangun persekutuan, kedekatan dengan Allah. Kita boleh mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, menceritakan semua pergumulan kita, kekhawatiran, ketakutan, pergumulan, impian dan rencana. Tetapi juga harus ada kerelaan mendengar suara Tuhan. Dan itulah yang dinyatakan Ayub. Nanti kita akan melihat di sana. Tetapi saudara, hal yang luar biasa adalah bahwa ketika Ayub mulai bercakap-cakap dengan Tuhan, boleh kiranya kita pahami Ayub mulai berdoa kepada Tuhan, maka di situ kita menemukan hal-hal yang sangat penting. Pada pasal 42 ayat 2. Ini yang pertama yang Ayub lakukan, yaitu Ayub mengawali doanya dengan pengakuan akan kuasa Tuhan, pengakuan akan kedaulatan Allah. Ayat 2 pasal 42. Aku tahu bahwa engkau sanggup
melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Doa yang efektif, doa yang berhasil guna adalah doa yang dibangun di atas keyakinan iman yang mantap bahwa firman Allah itu kekal. Bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tuhan berfirman, Dia berkuasa untuk melakukan dan menyelesaikannya. Itu sebabnya setiap kali kita hendak berdoa, baca, renungkan Alkitab, firman Allah lebih dahulu. Yang kedua, pada ayat yang kelima dan ayat yang keenam, setelah pengakuan Ayub terhadap kuasa Tuhan, ayat 5 dan 6, ini adalah bagaimana Ayub mengaku dosa kepada Tuhan. Ayat 5 dan ayat 6 dari Ayub pasal 42. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Ayub paham betul bahwa selama ini ia telah salah mengenal Allah. Ia keliru dalam pemahamannya. Sehingga ia mengaku di hadapan Tuhan. Penghalang itu disingkirkan. Tetapi saudara, apakah itu cukup? Ternyata tidak. Lalu pada ayat yang ke-8 dalam kitab Ayub pasal 42. Demikian firman Allah kepada sahabat-sahabat Ayub tentang apa yang Ayub harus lakukan. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan perhatikan Bapak Ibu, baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Ayat 9, maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Inilah sebetulnya hal yang sangat penting dalam doa-doa kita. Tentu kita harus mengakui dengan tulus dan jujur. Sebagaimana dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayat 9. Mengaku segala dosa kita dan mohon pengampunan seperti Ayub tadi. Tetapi juga itu belum cukup. Kita juga perlu melepaskan pengampunan dengan ikhlas. Sebab jikalau kita tidak rela untuk mengampuni, jikalau kita masih menyimpan kekecewaan, kemarahan, dan dendam terhadap orang lain yang bersalah dengan kita, itu pun akan menjadi penghalang. Itu sebabnya Tuhan berfirman, dan tentu walaupun tidak tertulis, Tuhan pun berfirman kepada Ayub, agar Ayub dalam doanya melepaskan pengampunan. Saudara, ketika kita salah, minta maaf
Ketika kita berdosa, minta ampun. Oh, itu tentu kita lakukan sebab kita tahu kita perlu pengampunan Allah. Tetapi bagaimana ketika ada orang lain yang bersalah kepada kita? Sakit, saudara. Apalagi orang itu mungkin pernah kita tolong. Seolah kita sediakan jalan, kita bukakan pintu untuk dia dapat menapak maju dan menjadi berhasil. Tetapi seperti peribahasa, saudara merasa ditikam dari belakang. Temanmu itu yang sudah ditolong menggunting dalam lipatan. Sakit, saudara. Dan kadang itu nyaris tak pernah lupa. Siang malam, apalagi ketika kita sendiri sedang dalam kesulitan, segera kita ingat orang lain tersebut. Dan keadaannya ternyata apalagi lebih baik daripada kita. Kemarahan kembali membara. Dan tahukah itu? Itu penghalang yang paling kuat dari tindakan Allah memulihkan kita. Karenanya seperti Ayub, mari dengan ikhlas, dengan legowo, kita lepaskan pengampunan. Saudara pasti ingat bagaimana ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus itu dalam Injil Matius pasal 18. Berapa kalikah ia harus mengampuni orang lain? Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Itu dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Kapanpun, dimanapun, terhadap siapapun, dan bagaimanapun keadaannya, seberapa besar pun kekecewaan, kepahitan, kerugian yang kita alami, kita harus ikhlas, rela mengampuni orang itu. Tidak hanya oleh pengampunan Ayub terhadap 3 sahabatnya, Allah kemudian juga mengampuni dosa-dosa 3 sahabat karena berkata tidak benar tentang Allah. Tetapi juga karena Ayub melepaskan pengampunan kepada saudaranya, maka tingkap langit pun terbuka. Dan tentu tadi dahulu dengan pengakuan akan kuasa Tuhan, kedaulatan Allah, dan pengakuan atas dosanya, Tuhan kemudian memulihkan Ayub 2 kali lipat kekayaannya dibanding dulu yang sudah disebut orang terkaya di benua timur pada waktu itu. Saudara, jadi bagaimana malam ini dalam kita berdoa? Tentu pertama saudara harus sungguh meyakini akan kedaulatan Allah. Meyakini akan kuasa Tuhan bahwa apa yang Tuhan firmankan tidak pernah gagal. Tuhan berfirman, Tuhan akan bertindak dan melakukan itu. Sehebat apapun badai corona ini, Tuhan kita lebih hebat karena Dia pencipta. Memang COVID-19 ini musuh yang tidak kelihatan mata. Itu sebabnya sangat sukar sekali. Tetapi ada Tuhan yang selalu membela saudara dan saya. Melindungi, menjaga, memelihara. Bahkan dalam kitab Mazmur, pemazmur menyatakan dengan berani, Tuhan berperang ganti kita. Tapi jangan lupa ya, akui dosa kita. Tidak ada artinya kita menyembunyikan dosa di hadapan Tuhan, sebab Tuhan Maha tahu. Kita bisa mungkin menyembunyikan dosa, kesalahan terhadap orang lain, bahkan kita sudah berkeluarga terhadap pasangan hidup kita. Tetapi tidak bisa kita menyembunyikan dosa, kesalahan kita dari Allah. Mengakui dengan jujur, loh Pak, kita sudah diampuni, dosa kita sudah dihapus.
Hidup kita sudah ditebus, betul. Tetapi bukankah dosa tidak hanya dosa-dosa yang ada karena Adam, oleh satu orang Adam jatuh dalam dosa, lalu semua manusia jatuh dalam dosa, itu disebut dosa pertalian. Tidak hanya itu, tetapi juga ada dosa pribadi. Setelah kita dijadikan baru, setelah segala dosa diampuni, bukankah kita juga masih harus menjalani hidup sehari-hari yang kadang pun sadar atau tidak kita melakukan dosa. Karenanya minta ampunlah kepada Tuhan. Akui dulu, jujur, minta ampun dengan tulus, dan kemudian ikhlas melepaskan pengampunan terhadap orang lain. Seperti Ayub. Tetapi saya mengakhirinya dengan teladan agung kita. Seperti Tuhan Yesus. Ketika ia tergantung di atas kayu salib dalam puncak penderitaannya, ia berseru kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, ampunilah dosa mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Pengampunan selalu mendahului pemulihan. Mohon ampun kepada Tuhan atas dosa kita, melepaskan pengampunan terhadap orang lain, apalagi terhadap pasanganmu, terhadap putra-putrimu, terhadap orang tuamu. Amin. Mari silakan sehati berdoa, kalau perlu bergandengan tangan, berangkulan seluruh keluarga, silakan berdoa. Berdoa untuk masing-masing pergumulan kita, pribadi, anggota keluarga kita, tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang apapun masa depan hidup anak-anak kita. Lalu doakan saudara kita yang lain yang sakit. Lebih-lebih lingkungan kita, mungkin ada yang sekarang ini sedang melakukan karantina mandiri karena ditengarai terpapar oleh virus corona. Entah itu masih bersifat dalam pengawasan atau apalagi yang dirawat di rumah sakit. Doakan pemerintah, doakan negara dan bangsa, doakan para dokter, doakan perawat, petugas medis, gugus tugas, TNI dan Polri serta pemerintah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman Allah telah kami sampaikan. Roh Kudus bekerja lebih lanjut, agar dengan jujur kami mohon pengampunan Tuhan, mengakuinya, dan mohon Tuhan menjamah kami. Agar dengan sungguh-sungguh ketika kami berdoa, ikhlas, tulus, melepaskan pengampunan terhadap orang-orang lain. Bapa, mungkin masih tersimpan jauh di hati kami perasaan kecewa, sakit hati oleh karena perkataan, oleh karena sikap, tindakan orang lain kepada kami. Dalam nama Yesus, Bapa, ampunilah saudara kami ini. Darah anak domba Allah menyucikan. Cabut kepahitan, angkat kekecewaan dari hati kami. Supaya kami menikmati tentram, damai sejahtera dari Tuhan. Memberkati seisi rumah kami tidak berdoa lebih jauh Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Dan bila nanti ibadah ini selesai, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kiranya turun melimpah atas segenap saudara kami, anugerah
dan damai sejahtera serta pemeliharaan Allah Bapa dalam kasih karunia Kristus dan persekutuan Roh Kudus sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Pemulihan yang ajaib kami alami sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.